Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kamu merasa dunia ini tidak selalu hitam ataupun putih? Terkadang ada area abu-abu yang membuat kita ragu untuk mengambil keputusan. Nah, disinilah kecerdasan buatan hadir dengan salah satu cabangnya yang super menarik, yaitu logika Paji. Dalam video pembelajaran ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Sini Permadi, ada Siti Rohma, ada Manisa Nurul Huda, ada Paujan Gelang Raipan, ada Irma Sri Rahayu, dan Iwan Fauji. Dengan tujuan dari video ini yaitu yang pertama, mengenalkan konsep dasar dari logika Paji agar kamu paham betul bagaimana logika ini berbeda dari logika klasik. Yang kedua, menjelaskan struktur dan metode inferensi dalam sistem Paji supaya kamu bisa melihat cara kerjanya secara mendalam. Dan yang ketiga, memberikan contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kamu bisa membayangkan bagaimana dekatnya logika Paji dengan kita. Dan yang tak kalah penting yaitu menunjukkan peran logika Paji dalam menghadapi ketidakpastian pada sistem cerdas karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Jadi, siapkan diri kamu untuk memahami bagaimana komputer bisa berpikir seperti manusia dalam menghadapi situasi yang serba agak dan cukup. Penasaran? Yuk kita mulai. Baik, perkenalkan, saya Irma Sri Rahayu dengan NIM 12.10419. Di bagian pertama ini, saya akan menjelaskan tentang definisi dan alasan dari logika Fuzzy. Apa sih logika Fuzzy itu? Fuzzy adalah cabang dari logika yang menerapkan derajat keanggotaan dalam suatu himpunan, sehingga keanggotaan tidak hanya bersifat true atau false. Fuzzy juga secara bahasa artinya kabur, tidak jelas, tidak pasti, atau gray area. Secara istilah, fuzzy merupakan bentuk representasi pengetahuan yang cocok untuk kondisi yang bersifat humanis, yang tidak dapat diselesaikan secara eksak, tetapi disesuaikan dengan konteksnya. Nah, logika fuzzy dikembangkan oleh Lotfi Askirzadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzzy. Zadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat yang berkebangsaan Iran dari Universitas California of Berkeley. Meskipun logika fuzzy ini dikembangkan di Amerika, namun ia lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikan ke bidang kendali atau kontrol. Saat ini banyak dijual produk elektronik Jepang yang menerapkan prinsip logika fuzzy seperti mesin cuci, AC, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan dari logika fuzzy dengan logika biner klasik. Perbedaan yang pertama dari segi nilai kebenaran. Pada logika biner klasik, nilai kebenaran hanya terdiri dari dua kemungkinan, yaitu 0 untuk salah dan 1 untuk benar. Jadi semuanya bersifat tegas dan mutlak. Sementara di logika fuzzy, nilai kebenaran bersifat kontinu antara 0 sampai 1. Artinya, kebenaran suatu pernyataan bisa berada di antara benar atau salah. Misalnya seperti 0,3 atau 0,7 dan sebagainya. Yang kedua, tentang keanggotaan elemen. Pada logika biner klasik, elemen hanya bisa masuk atau tidak masuk ke dalam suatu himpunan. Tidak ada nilai di antaranya. Sedangkan dalam logika fuzzy, elemen dapat memiliki derajat keanggotaan mutlak. Contohnya, sebuah nilai bisa masuk ke dalam himpunan dengan derajat 0,3 atau 0,7. Yang ketiga, dalam hal penanganan ketidakpastian. Logika biner klasik tidak bisa menangani ketidakpastian atau nilai-nilai ambiguitas karena hanya mengenal dua keadaan saja. Sebaliknya, logika fuzzy sangat efektif mengelola ketidakpastian dan ambiguitas. Ini membuatnya lebih fleksibel dan dalam menghadapi situasi dunia nyata yang tidak selalu pasti. Untuk perbedaan yang terakhir yaitu dari sisi contoh aplikasinya. Logika biner klasik banyak digunakan pada sistem-sistem seperti basis data dan algoritma berbasis aturan yang memang membutuhkan keputusan yang pasti. Sementara itu, logika fuzzy digunakan dalam sistem seperti pengendali suhu AC dan atau
atau pengambilan keputusan berbasis data yang tidak pasti atau samar-samar. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian alasan mengapa logika fuzzy diperlukan. Alasan yang pertama karena logika fuzzy mampu menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Di dunia nyata, tidak semua informasi yang kita terima itu pasti atau jelas. Contohnya seperti cuacanya cukup panas, ruangan ini agak gelap, atau jalanan lumayan macet. Kalimat-kalimat seperti itu sulit diproses oleh logika biner, tapi bisa dimengerti dengan pendekatan fuzzy karena bisa memproses nilai yang bersifat abu-abu. Untuk yang kedua, karena logika fuzzy digunakan untuk meningkatkan kualitas sistem otomasi. Misalnya, dalam pengaturan suhu otomatis di AC atau mesin cuci pintar. Sistem fuzzy bisa memberikan kontrol yang lebih halus dan sesuai dengan kondisi yang berubah-ubah secara dinamis. Kemudian alasan yang ketiga, karena logika fuzzy mampu merefleksikan pemikiran manusia. Artinya, cara kerja logika fuzzy lebih mendekati cara manusia berpikir, yang tidak selalu hitam atau putih, tapi seringkali mempertimbangkan berbagai tingkat kemungkinan atau nuansa dalam penilaian. Dan yang terakhir, karena logika fuzzy bisa diaplikasikan di berbagai bidang, mulai dari teknik, kesehatan, ekonomi, dan pertanian. Bahkan dalam teknologi kendaraan otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa logika fuzzy sangat fleksibel dan relevan untuk banyak jenis masalah. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua. Di sini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari logika fuzzy. Kita akan membahas tentang kelebihan dari logika fuzzy terlebih dahulu. Yang pertama, logika fuzzy mampu menangani input yang tidak presisi atau mengandung noise, sehingga bisa tetap bekerja meski data tidak sempurna. Yang kedua, rancangan dari logika fuzzy ini sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok digunakan dalam banyak aplikasi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan teori himpunan dengan penalaran yang simpel sehingga lebih intuitif. Kelebihan yang selanjutnya yaitu efisien untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan hemat memori karena hanya butuh sedikit data serta fleksibel dan mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kekurangan dari logika fuzzy ini. Yang pertama, logika fuzzy ini rentan terhadap data yang tidak akurat, sehingga perlu kualitas data yang baik. Yang kedua, tidak ada satu metode pasti untuk menyelesaikan masalah, banyak bergantung pada desain sistem. Untuk yang selanjutnya yaitu bergantung pada pengetahuan dan pengalaman manusia untuk membuat aturan atau rule based. Selanjutnya yaitu aturan harus sering diperbaharui agar tetap relevan dan tidak mendukung pembelajaran mesin atau jaringan saraf serta membutuhkan banyak ujian untuk validasi sebelum benar-benar digunakan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya saya Siti Rohma dengan NIM 22110269 izin melanjutkan pembahasan. Nah, di sini saya akan membahas pada bagian 3 yaitu konsep dasar logika fuzzy. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah tentang himpunan tegas. Nah, himpunan tegas ini menyatakan nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A yang sering ditulis dengan ini. Simbol ini adalah dibaca mu A dalam kurung X. Nah, di dalam KRIPS ini memiliki dua kemungkinan hasil nilai, yaitu yang pertama 1 dan 2. Nah, jika nilainya 1 berarti bahwa suatu item
menjadi anggota dalam suatu himpunan. Nah, jika nilainya 0, berarti bahwa suatu item bukan merupakan anggota dari suatu himpunan. Nah, di sini kita bisa lihat pada contoh 1.1. Nah, ini diketahui anggota himpunan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini disebut dengan semesta pembicaraan. Nah, mengapa disebut demikian? Karena semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fuzzy. Nah, untuk A dan B ini disebutnya adalah domain. Nah, untuk domain ini hanya bisa menggunakan angka-angka yang terdapat pada semesta pembicaraan. Nah, di sini domain A dengan nilai 1, 2, dan 3, domain B dengan nilai 3, 4, dan 5. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa nilai keanggotaan 2 pada himpunan A bernilai 1 karena memang 2 merupakan anggota dari himpunan A. Nah, bagaimana jika kita cari nilai keanggotaan 4 pada himpunan A? Nah, maka nilainya akan 0 karena 4 bukan merupakan anggota dari himpunan A. Begitupun sebaliknya jika kita mencari nilai keanggotaan 3, 4, atau 5 dalam himpunan B, maka nilainya pasti 1 karena 3, 4, 5 merupakan anggota dari himpunan B. Sedangkan jika kita cari misalkan nilai keanggotaan 1 pada B, nah nilainya akan 0 karena 1 bukan merupakan anggota himpunan B. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu kita akan bagi variabel umur menjadi 3 bagian. Yang pertama ada muda, terus parubaya, dan juga tua. Nah, kita kategorikan umur muda ini dari kurang dari 35 tahun. Untuk parubaya itu dari usia 35 tahun sampai kurang dari sama dengan 55 tahun. Nah, sedangkan untuk tua yaitu yang usianya lebih dari 55 tahun. Nah, bisa dilihat dalam grafis ini ya, teman-teman. Nah, berdasarkan grafis yang tadi saya tunjukkan, nah dapat dinyatakan bahwa apabila seseorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan muda atau mu muda 34 sama dengan 1. Nah, apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda atau mu muda 35 sama dengan 0. Nah, banyak pernyataan bahwa ketika himpunan Krips ini diterapkan pada pembagian umur seperti ini kurang adil karena perbedaan sedikit saja dapat menimbulkan perpindahan kategori yang lumayan signifikan seperti tadi 34 masih dikatakan muda tapi ketika 35 itu sudah termasuk parubaya gitu. Nah, maka untuk mengantisipasi masalah tersebut muncullah himpunan fuzzy. Nah, kira-kira apakah ketika kita mempelajari himpunan fuzzy itu kita melupakan himpunan Krips tadi? Nah, itu tidak ya teman-teman, karena himpunan fuzzy itu merupakan pengembangan dari himpunan Krips. Jadi bisa dibilang kalau himpunan Krips itu adalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Nah, jika di Krips tadi ada nilai 1 dan 0, maka jika di fuzzy itu ketika mu-nya mendekati 1, maka dia derajat nilai keanggotaannya akan lebih tinggi. Nah, sedangkan semakin mendekati 0, maka nilai derajat keanggotaannya akan semakin tidak ada atau semakin besar kemungkinan dia tidak termasuk dalam anggota himpunan seperti itu. Nah, jadi memang di fuzzy itu yang paling signifikan adalah
derajat nilai keanggotaannya ya. Nah, di Fazi juga identik dengan ini nih teman-teman, lihat pada grafik ini. Identik dengan persilangan. Nah, persilangan ini berarti bahwa seseorang dapat termasuk pada dua himpunan yang berbeda. Misalkan di sini dia bisa masuk himpunan muda dan parubaya, terus ada parubaya dan tua dan sebagainya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini seseorang yang berumur 40 tahun termasuk dalam himpunan muda dengan MIU muda 40 sama dengan 0,25. Namun dia juga termasuk dalam himpunan parubaya dengan MIU parubaya 40 sama dengan 0,5. Nah, 0,25 dan 0,5 ini dari mana sih? Nah, kita akan pelajari selanjutnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan fungsi keanggotaan Fazi. Nah, fungsi keanggotaan Fazi adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya. Sering juga disebut dengan derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Nah, salah satu cara yang bisa digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan ini adalah melalui beberapa pendekatan fungsi. Nah, ada dengan representasi linier seperti ini, kurva segitiga, kurva trapesium, lalu ada kurva S dan sebagainya. Nah, sebenarnya dalam pemilihan dalam mencari nilai keanggotaan ini tidak ada persyaratan khusus untuk memilih kurva mana yang akan digunakan. Nah, tapi kita harus ingat kalau misal berbeda kurva yang dipilih, maka nilai keanggotaannya juga akan berbeda. Nah, kita akan coba bahas bagian yang pertama, yaitu yang bagian linear. Nah, linear ini kan identik dengan garis lurus ya. Nah, di sini ada terbagi dua, yaitu linear naik dan linear turun. Nah, linear naik seperti ini. Kenapa dikatakan naik? Karena dari interval A ke B, garis yang ditarik ini ke atas. Disebutnya linear naik. Nah, cara perhitungannya adalah misal si X kurang dari sama dengan A. Posisinya di sini ya, teman-teman. Maka dia akan memiliki nilai keanggotaan 0. Nah, jika X berada di antara A dan B, nah, teman-teman bisa menggunakan rumus yang ini, yang min X min A per B min A. Lalu jika X-nya lebih dari sama dengan B, posisinya di sini, maka nilai keanggotaannya adalah 1. Nah, lalu ada linear turun. Nah, di linear turun ini masih sama saja, tetapi kebalikannya dari yang tadi. Nah, dari A, interval A sampai B, garisnya turun seperti ini. Nah, terus di sini jika X kurang dari sama dengan A, nilai di sini ya posisinya, maka nilainya 1. Nah, jika X berada di antara A dan B, maka bisa menggunakan rumus yang ini. Lalu jika X-nya lebih dari sama dengan B, nilai keanggotaannya pasti 0. Nah, ada lagi yang segitiga. Sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan, hanya beda rumus saja. Nah, jika kita di segitiga ini nih ada 3 titik, yaitu A, B, dan C. Nah, misal X-nya itu kurang dari A di sini, dan X-nya lebih dari sama dengan C, posisinya di sini, maka dia memiliki nilai 0. Nah, lalu jika
X-nya berada di antara A dan B di sini, nah, maka bisa digunakan rumus yang ini, X min A per B min A. Lalu jika X-nya berada di antara B dan C, bisa menggunakan rumus ini, C min X per C min B. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kurva trapesium. Nah, di kurva trapesium ini ada 4 titik, yaitu A, B, C, dan D. Nah, di sini, kalau di sini tadi tidak ada yang nilainya 1, kalau di sini ini nih 1. Dari B ke C ini 1. Nah, jika X-nya kurang dari A, posisinya di sini, dan X-nya lebih dari sama dengan D, atau di sini, maka nilai keanggotaannya pasti 0. Nah, jika X-nya berada antara A dan B, maka bisa menggunakan rumus yang ini, X min A per B min A. Nah, jika X-nya berada antara B dan C, maka rumusnya ini, atau nilai keanggotaannya pasti 1. Nah, jika X-nya berada antara interval C dan D, nah, maka bisa pakai rumus ini, D min X per D min C. Nah, kita bisa lihat contoh yang ini lagi, nah di sini mu muda 40 dan mu parubaya, berarti dia menggunakan yang ini nih, kurva turun dan kurva segitiga ini. Nanti teman-teman bisa coba implementasikan di rumus-rumus yang ini. Coba-coba saja ya. Mungkin sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, setelah kita memahami berbagai bentuk dasar fungsi keanggotaan yaitu representasi linier, kurva segitiga, dan trapesium, kita akan belajar kurva yang lainnya yaitu kurva bahu, kurva S, dan kurva lonceng. Kita fokus terlebih dahulu untuk kurva bahu. Kita lihat ada sumbu temperatur ya, sumbu temperatur dan derajat keanggotaan dari 0 hingga 1. Di sini kita mendefinisikan 5 kategori temperatur, ada dingin, sejuk, normal, hangat, hingga panas. Sementara itu kita perhatikan juga di bagian dingin dan panas. Nah, dingin dan panas ya. Ini adalah contoh fungsi keanggotaan bahu. Mereka punya bahu atau bagian mendatar di derajat keanggotaan 1. Artinya, jika suhu sudah sangat dingin, misalnya di bawah 5 derajat, ia sepenuhnya dingin dan tetap 100% dingin, meskipun suhu turun terus. Begitu juga untuk panas. Sementara untuk sejuk, normal, dan hangat menggunakan fungsi keanggotaan segitiga. Bisa kita lihat ya, bentuknya segitiga. Mereka punya satu puncak di derajat keanggotaan 1. Misalnya untuk normal nih, untuk normal punya derajat keanggotaan di 1 yaitu 28 derajat dan menurun linear ke 0 di kedua sisinya. Nah, ini menurun ke 0 di kedua sisinya. Hal terpenting di sini adalah tumpang tindih antara kurva. Bisa dilihat ya, yang bagian tengahnya di sini tumpang tindih antara kurva. Inilah kekuatan logika Fuzzy. Misalkan suhu 30 derajat Celcius, misalkan di bagian sini, dari 30 Celcius, suhu ini tidak hanya normal ataupun tidak hanya hangat, melainkan pada 30 derajat itu suhu agak normal mungkin ya. Derajat keanggotaannya misalnya 0,7 dan juga sedikit hangat, derajat keanggotaannya misalkan 0,3. Dengan cara ini sistem cerdas bisa memahami nuansa yang ketidakpastian, berpikir lebih mirip manusia dalam menghadapi kondisi agak atau cukup. Setelah itu kita fokus ke bagian kurva S. Bentuknya ya seperti S yang melengkung dan sangat cocok untuk menggambarkan transisi yang bertahap dan mulus, nggak tiba-tiba gitu, nggak tiba-tiba lurus, jadi bertahap dari lengkungannya membentuk huruf S. Nah gitu. Ingat juga di sini ada sumbu X, nilai inputnya misalkan usia atau kecepatan ya, dan sumbu Y yang ini ke atas adalah derajat keanggotaannya dari 0 sampai 1 dan tengah-tengahnya ini ada 0,5.
Ada 3 titik penting di sumbu X yang mengontrol bentuk dan posisi kurva S. Ada alfa, ada beta, dan juga ada gamma. Alfa adalah batas awal di mana transisi dimulai, dan beta adalah titik tengah atau titik infleksi kurva. Seringkali di mana derajat keanggotaannya adalah 0,5. Ini yang beta. Dan yang gamma adalah batas akhir di mana transisi selesai. Kita fokus dulu ke bagian fungsi keanggotaan kurva pertumbuhan dan rumusnya ya. Digunakan ketika derajatnya keanggotaan meningkat seiring dengan meningkatnya nilai input X. Bayangkan seperti semakin dewasa atau semakin panas. Mari kita lihat rumus per segmennya. Yang bagian ini, rumus per segmennya ya. Jika X lebih kecil atau kurang dari alfa, rumus derajat keanggotaannya adalah 0, gitu ya. Nah, sebelah sini. Berarti itu 0. Artinya sebelum mencapai titik alfa, nilai input X sama sekali tidak termasuk dalam kategori ini. Oke. Dan yang kedua, segmen kedua yaitu jika X lebih besar dari alfa atau sama dengan alfa dan X lebih kecil dari beta, maka rumusnya yaitu untuk fungsi keanggotaannya yaitu 2 dikali gamma dikurangi alfa X dikurangi alfa dikali 2. Di segmen ini kurvanya itu mulai naik ya dari 0 ke 0,5. Rumus kuadratik ini memastikan kenaikan awal derajat keanggotaan lebih lambat dan mulus menuju 0,5 di titik beta. Oke, sekarang kita masuk ke segmen ketiga, yaitu jika nilai X lebih besar dari beta dan lebih kecil dari gamma. Untuk rumus nilai fungsi keanggotaannya yaitu 1 dikurangi 2 dikali gamma dikurangi alfa gamma dikurangi X dan dikalikan 2. Yang artinya di segmen ini kurva melanjutkan dari kenaikannya dari 0,5 menuju 1. Rumus ini membuat kenaikan di bagian kedua ini lebih cepat melengkapi bentuk S yang mulus. Kita masuk ke segmen keempat, yaitu jika X lebih besar dari gamma, maka derajat keanggotaannya yaitu 1. Nah, setelah mencapai titik gamma, gitu ya, nilai input X sepenuhnya termasuk dalam kategori ini, yaitu 1. Jadi secara keseluruhan rumus-rumus ini bekerja sama untuk menciptakan kurva yang naik secara bertahap dari 0 ke 1. Selanjutnya kita fokus ke bagian fungsi keanggotaan penyusutan. Bagian penyusutan untuk kurva S. Ini adalah kebalikannya dari yang tadi gitu ya. Digunakan ketika derajat keanggotaannya menurun seiring dengan meningkatnya nilai input X. Bayangkan seperti semakin muda atau semakin dingin saat suhu naik gitu ya. Oke, kita masuk ke rumus per segmennya. Yang pertama, jika X lebih kecil dari alfa, maka derajat keanggotaannya adalah 1. Yang artinya sebelum mencapai titik alfa, nilai input X sepenuhnya, ya, yang turun ini ya, nilai X sepenuhnya termasuk dalam kategori ini. Oke, kita masuk ke segmen kedua dalam fungsi keanggotaan kurva menyusut, masih dalam kurva S. Jika alfa lebih kecil atau sama dengan X, ataupun beta lebih besar daripada X, untuk rumus fungsi keanggotaannya yaitu 2 dikali gamma dikurangi AX, alfa X ya, dikurangi alfa dikali 2. Artinya di segmen ini, meskipun rumus terlihat mirip karena konteksnya adalah kurva penyusutan, nilai X yang dihasilkan dari rumus ini akan menyebabkan derajat keanggotaannya mulai menurun secara bertahap dari 0,5 ke titik beta. Gitu ya, dari 0,5 ke titik beta. Dan segmen ketiga yaitu jika beta lebih kecil atau sama dengan X dan gamma lebih besar daripada X, maka rumus fungsi keanggotaannya yaitu 1 dikurangi 2 dikali gamma dikurangi alfa gamma dikurangi X dikali 2. Yang artinya di segmen ini derajat keanggotaan terus menurun dari 0,5 menuju 0. Rumus ini melengkapi bagian akhir dari penurunan, membuat transisi ke 0 menjadi mulus.
Dan yang terakhir yaitu jika X lebih besar dari gamma, maka derajat keanggotaannya yaitu adalah 0 gitu ya. Yang artinya setelah mencapai titik gamma, nilai input X sama sekali tidak termasuk dalam kategori ini. Secara keseluruhan, rumus-rumus ini bekerja untuk menciptakan kurva yang turun secara bertahap dari 1 ke 0, menggambarkan transisi yang mulus untuk berhenti menjadi anggota penuh. Terakhir kita masuk ke pembahasan bagian kurva lonceng. Untuk nomor 6 ini ya, kita fokus ke kurva lonceng. Bentuknya seperti lonceng atau gundukan. Dan ini adalah cara cerdas untuk menggambarkan konsep yang ideal atau paling pas di sebuah titik tertentu. Lalu makin lama makin tidak pas jika menjauh dari titik itu. Di grafik ini sumbu U ya, sumbu U itu yang ini nih. Nah, sumbu U adalah nilai input, misalnya ada suhu atau kecepatan ideal. Dan sumbu vertikal yang ini ya adalah derajat keanggotaan dari 0 sampai 1. Ingat, 1 berarti sangat cocok dan 0 berarti tidak cocok sama sekali ya. Pada kurva lonceng ini ada 2 angka penting yang membentuk lonceng. Yang pertama yang C ini ya. C itu atau center. Ini adalah titik pusat, nilai di mana kategori ini paling cocok. Di C derajat keanggotaannya mencapai puncaknya yaitu 1, dan B ini B lebar. Angka ini mengatur seberapa lebar rentang yang masih dianggap cocok untuk kategori ini. Semakin besar B, makin lebar pula loncengnya. Nah, kurva lonceng ini sebenarnya dibentuk dari beberapa segmen atau bagian ya, yang disambung mulus. Mari kita lihat satu persatu bagian derajat keanggotaan berubah di setiap bagiannya. Yang pertama di bagian paling kiri ya, jauh dari titik pusat ya. Jauh titik pusatnya di sini. Dan ini bagian kiri, yaitu antara C strip B ya di sini ya. Jika nilai input sangat jauh dari kiri, dari C, yaitu lebih kecil dari C, derajat keanggotaannya langsung 0. Ini berarti nilai-nilai yang terlalu jauh sudah tidak dianggap bagian dari kategori ini. Oke, kita fokus ke segmen kedua yang bagian ini. Saat nilai input mulai mendekat ke pusat C, nah gitu ya, kurvanya mulai naik perlahan. Nah, mulai naik perlahan dari 0 menuju 0,5. Ada perhitungan di baliknya yang membuat naiknya mulus seperti ini. Dan selanjutnya di bagian kiri atas naik ke puncak. Nah, yang ini naik ke puncak. Nah, kemudian dari kurvanya naik lebih cepat lagi dari 0,5 hingga mencapai puncaknya di 1 ya. Di bagian keempat itu setelah melewati puncak C, kurvanya mulai turun lagi ya menuju 0,5. Nah, ini adalah cerminan dari bagian naik tadi tapi ke arah yang berlawanan. Dan bagian terakhir yaitu dari C ditambah setengah B sampai C ditambah B, kurvanya turun lagi gitu ya. Kurvanya turun lagi dari 0,5 hingga kembali ke 0 gitu. Dan bagian paling jauh ini paling jauh, paling kanan. Jika nilai input sangat jauh dari kanan C, yaitu lebih besar dari C ditambah B, derajat keanggotaannya kembali 0 juga. Nah, semua bagian ini dengan rumus masing-masing di baliknya, rumus yang ini ya, rumus yang ini, bekerja sama untuk menciptakan bentuk lonceng yang halus dan simetris ini. Memungkinkan komputer memahami konsep seperti suhu ideal atau kecepatan sedang, di mana ada rentang terbaik di tengah. Dan semakin jauh dari itu, semakin kurang ideal atau sedang nilainya. Selanjutnya, setelah kita memahami fungsi keanggotaan, sekarang kita akan melihat bagaimana himpunan Fuzzy itu memiliki atributnya dan bagaimana kita bisa melakukan operasi dasar padanya. Ini adalah fondasi penting untuk membangun sistem inferensi Fuzzy. Yang pertama ada himpunan Fuzzy. Oke. Ada himpunan Fuzzy atau kategori Fuzzy yang kita buat memiliki 2 atribut utama. Yang pertama yaitu linguistik, di mana linguistik ini adalah penamaan atau label dari suatu kondisi menggunakan bahasa alami.
yang biasa kita pakai sehari-hari. Contohnya untuk variabel kecepatan. Kita bisa punya nilai linguistik seperti lambat, sedang, atau cepat. Ini adalah cara kita manusia memahami dan mendeskripsikan sesuatu secara tidak pasti. Dan yang kedua yaitu atributnya numeris. Ini adalah nilai angka yang menunjukkan ukuran atau besaran dari suatu variabel. Contohnya kecepatan bisa jadi 40 km per jam, 25 km per jam, 50 km per jam, dan seterusnya. Ini adalah nilai-nilai tegas atau crisp value yang bisa diukur. Jadi, dalam logika Paji, kita menghubungkan konsep linguistik seperti cepat dengan nilai numeris seperti 80 km per jam melalui fungsi keanggotaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya kita fokus ke bagian operasi dasar Paji, di mana operasi Paji ini layaknya operasi matematika biasa. Himpunan Paji juga punya operasi dasar yang memungkinkan kita menggabungkan antara memodifikasi himpunan-himpunan tersebut. Ada 3 operasi utama yaitu OR atau union, AND atau intersection, dan NOT atau complement. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu operasi OR atau union. Bisa disebut juga dalam bahasa Indonesia itu gabungan. Pada himpunan Paji intinya adalah mencari derajat keanggotaan yang paling tinggi atau maksimum dari 2 himpunan atau lebih. Ini seperti mencari kondisi di mana lebih cocok gitu ya. Mari kita lihat contohnya. Kita memiliki 2 himpunan. Yang pertama himpunan A yang isi variabelnya yaitu 1,0, 0,20 dan 0,75. Dan untuk variabel B yaitu 0,2, 0,45 dan 0,50. Perlu diingat angka-angka ini adalah derajat keanggotaan dari elemen-elemen yang berpasangan. Misalnya elemen pertama di A memiliki derajat 1,0 dan elemen pertama di B memiliki derajat 0,2. Untuk menghitung nilai union, kita ambil nilai maksimum atau max dari setiap pasangan elemen yang berkorespondensi ya. Kita menghitung A union B. Yang ini. A union B. Pasangan pertama yaitu untuk max-nya 1,0 dan 0,2. Hasilnya adalah 1,0. Pasangan kedua maksimalnya 0,20 dan 0,45 gitu. Hasilnya paling maksimal yaitu 0,55 ya. Pasangan ketiga yaitu 0,75 dan 0,50 dan hasilnya yaitu 0,75. Jadi union A dan B itu adalah 1,0 ini 0,45 dan 0,75 gitu. Operasi OR ini paling cocok untuk situasi atau misalnya jika suhu dingin atau kecepatan lambat. Selanjutnya kita masuk ke bagian Paji intersection gitu ya atau irisan. Irisan ini justru kebalikannya. Ini operasi yang mencari derajat keanggotaan yang paling rendah atau minimum dari 2 himpunan atau lebih. Ini seperti mencari kondisi mana yang paling tidak cocok atau mana yang paling membatasi. Mari kita gunakan contoh yang sama. Dan ini ya, kita gunakan contoh yang bersama. A intersection B, kita ambil nilai minimumnya dari setiap pasangan elemen yang berkorespondensi. Pasangan yang pertama yaitu 1,0 dan 0,2. Hasilnya adalah 0,2. Pasangan yang kedua yaitu 0,20 dan 0,45, maka hasilnya 0,20. Dan pasangan ketiga yaitu 0,75 dan 0,50 gitu ya. Dan hasilnya yaitu adalah 0,50. Jadi A intersection B-nya itu adalah 0,2, 0,20 dan 0,50. Operasi N ini cocok untuk situasi dan, misalnya jika suhu dingin dan kecepatan lambat. Selanjutnya kita masuk ke bagian NOT, complement. Operasi NOT atau complement ini adalah operasi yang mencari kebalikan derajat keanggotaan dari suatu himpunan Paji. Ini seperti mencari derajat ketidakcocokan. Caranya sangat sederhana. Untuk setiap derajat keanggotaan X dalam sebuah himpunan, komplemennya adalah 1 dikurangi X. Contohnya jika kita punya himpunan A.
gitu ya. Kita punya himpunan A yang tadi yang ini 1,0, 0,20 dan 0,75. Kita menghitung komplement A, gitu ya, A pangkat C. Kita kurangkan setiap elemen dari 1, gitu ya. Elemen pertamanya yaitu 1 dikurangi 1,0, 1 dikurangi 0,2 dan 1 dikurangi 0,75. Jadi komplement A adalah 0,0, 0,8 dan 0,25. Berarti jika suatu elemen 1% cocok dengan A, dia 0% tidak cocok dengan A. Jika 20% cocok dengan A, dia 8% tidak cocok dengan A, dan seterusnya gitu ya. Atribut dan operasi dasar ini adalah fondasi bagaimana logika Paji memproses informasi dengan atribut linguistik dan numeris, serta kemampuan untuk menggabungkan, mengiris, dan mengembalikan derajat keanggotaan. Setiap cerdas dapat manipulasi informasi yang ambigu dengan cara yang sangat fleksibel. Oke, di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan struktur sistem puji. Topik ini merupakan bagian penting dalam memahami bagaimana logika puji bekerja, terutama dalam konteks kecerdasan buatan. Nah, di sini ada sistem puji umum yang memiliki 3 tahapan utama. Yang pertama ada pujification atau proses mengubah data input yang sifatnya pasti atau crisp menjadi bentuk puji. Yang kedua ada rules based dan inference engine, yaitu jantung dari sistem puji yang melakukan proses penilaian berdasarkan aturan-aturan logika. Nah, yang ketiga di sini ada diffusification, yaitu proses untuk mengubah hasil puji menjadi output yang bisa ditindaklanjuti dalam bentuk nilai yang jelas. Oke, di sini ada rule base. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam tentang rule base atau aturan dasar. Puji rule base berisi kumpulan aturan if then yang dibuat berdasarkan pengetahuan dari seorang ahli. Di sini kita menggunakan istilah linguistik seperti tinggi, rendah, atau sedang, bukan angka yang pasti. Tapi tidak semua aturan dimasukkan ke sistem, hanya aturan-aturan yang relevan saja yang dimasukkan. Sedangkan aturan yang tidak mungkin atau sudah tercakup oleh aturan lain biasanya diabaikan. Input yang diproses di sini sudah berbentuk puji, artinya sudah melalui tahap pujifikasi. Nah, ini ada 3 bagian yang tadi sempat kita. Ini ada tahapan yang pertama, pujification. Di tahapan ini mengubah nilai input yang jelas atau crisp menjadi bentuk puji yang nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Nilai ini merepresentasikan seberapa besar derajat keanggotaan dari suatu kondisi dalam himpunan puji. Contohnya, suhu 30 derajat bisa memiliki derajat keanggotaan 0,7 di kategori hangat dan 0,3 di kategori panas. Nah, di sini ada inference engine. Selanjutnya, inference engine atau mesin inferensi adalah bagian inti dari sistem puji. Mesin ini bertugas berproses input puji tadi menggunakan aturan-aturan yang ada. Disinilah sistem menentukan bagaimana aturan digabungkan untuk menghasilkan output puji. 2 metode inferensi yang populer digunakan adalah metode Mamdani dan Suggenov. Dan tahap terakhir adalah diffusification. Ini adalah proses mengubah output puji kembali menjadi nilai yang pasti dan hasil yang semula berupa rentang atau area konversi menjadi satu nilai final yang digunakan untuk mengambil keputusan. Di sini ada beberapa metode diffusifikasi seperti metode centroid, menghitung titik tengah dari area puji, menjadi metode paling sering digunakan. Yang kedua di sini ada mean of maxima atau mengambil rata-rata dari nilai-nilai dengan derajat keanggotaan maksimum. Yang ketiga di sini ada metode rata-rata tertimbang, yaitu menghitung nilai akhir berdasarkan bobot dari masing-masing keanggotaan. Selanjutnya adalah metode Netty. Ini penting karena di sini setiap inputan akan diubah menjadi sebuah outputan yang bersesuaian dengan logika fuzzy. Untuk melakukan proses ini diperlukanlah sebuah sistem bernama Fuzzy Inference System atau disingkat FIS. FIS ini memiliki 3 komponen utama, yaitu ada basis saluran atau rule base. Seperti yang dibahas sebelumnya, rule base ini sangat penting karena jika
aturan yang dibuat ini tidak sesuai, maka output pun akan berpengaruh. Selanjutnya, aturan yang telah dibuat tersebut nantinya akan disimpan pada komponen kedua, yaitu basis data atau database. Data yang telah disimpan tersebut nantinya dapat digunakan oleh mesin inferensi untuk mengelola setiap inputan yang ada. Dalam pendekatannya, metode ini memiliki dua pendekatan yang cukup populer. Metode pertama adalah metode Mamdani, diperkenalkan oleh Mamdani sekitar tahun 1977. Sistem ini menghasilkan output berupa himpunan fuzzy, sehingga setelah proses dari inferensi ini selesai, masih memerlukan proses selanjutnya, yaitu proses depositifikasi, agar output yang dihasilkan sesuai. Karena sistem ini memiliki logika berpikir manusia secara linguistik, maka sistem ini cocok digunakan untuk sistem pakar, penilaian kinerja, serta sistem kontrol berbasis aturan. Selanjutnya adalah sistem metode Sugeno. Metode Sugeno ini diperkenalkan oleh Michio Sugeno sekitar tahun 1985. Berbeda dengan Mamdani, output dari metode ini adalah berupa nilai numerik langsung, sehingga tidak memerlukan proses lanjutan seperti depositifikasi. Sistem ini cocok digunakan untuk sistem kontrol real time, robotika, suhu, serta industri otomatis, dan juga ANFIS juga machine learning. Kelebihan dari sistem ini cepat, efisien, dan presisi yang tinggi. Berikut ini adalah perbandingan dari kedua metode tadi. Untuk metode Mamdani memiliki output berupa himpunan fuzzy. Seperti jelasan sebelumnya, memerlukan proses tambahan, yaitu perlu depositifikasi. Sementara untuk Sugeno tidak. Lalu untuk selanjutnya adalah permukaan output bersifat terputus-putus. Sementara untuk Sugeno bersifat kontinu. Lalu selanjutnya yaitu untuk Sugeno cocok digunakan untuk analisis matematis dan juga komputasi yang cepat. Sementara untuk Mamdani cocok input linguistik dari manusia. Metode Mamdani ini memiliki fleksibilitas yang desain yang lebih rendah jika dibandingkan dengan metode Sugeno. Selanjutnya, metode Sugeno ini akurasi lebih rendah untuk evaluasi berbasis keamanan, sementara Mamdani lebih akurat untuk sistem evaluasi berbasis linguistik. Terakhir, metode Mamdani ini dapat digunakan untuk sistem MISO atau multiple input dan juga MIMO, multiple input dan multiple output. Sementara untuk Sugeno cocok digunakan untuk sistem MISO saja. Selain dua pendekatan ini, terdapat lagi satu pendekatan yang juga sering digunakan, yaitu ada pendekatan metode Tsukamoto. Metode ini dikenalkan oleh Tsukamoto pada tahun 1999, di mana metode ini setiap aturan fuzzy dalam bentuk if-then memiliki konsekuensi yang direpresentasikan oleh fungsi keanggotaan monoton, yaitu selalu naik dan turun. Hal ini cocok digunakan dalam sistem pengambilan keputusan yang memerlukan nilai output yang numerik langsung, seperti evaluasi, perhitungan kelayakan, dan penilaian berbasis. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya ke tahap inferensi Tsukamoto. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Manisa Nurul Huda dengan NIM 22110348. Jadi metode Tsukamoto ini hasil akhirnya dihitung dengan rata-rata terbobot. Tahapan inferensinya dimulai dari membentuk himpunan fuzzy, di mana variabel input dan output dibagi ke dalam satu atau lebih himpunan fuzzy. Kemudian dilakukan verifikasi, yaitu menentukan derajat keanggotaan untuk masing-masing variabel input. Kemudian dibuat basis pengetahuan fuzzy atau aturan-aturan yang biasanya ditulis dalam bentuk if, then. Selanjutnya masuk ke tahap implikasi. Di sini digunakan fungsi min untuk mendapatkan nilai alfa predikat dari setiap rule. Nah, masing-masing dari alfa predikat ini digunakan untuk menghitung keluaran tegas atau krips dari setiap rule. Terakhir, semua hasil tersebut digabungkan melalui proses depositifikasi menggunakan metode rata-rata terbobot, sehingga didapatkan satu nilai output akhir. Selanjutnya ada penalaran monoton.
Penalaran monoton ini adalah satu proses dalam inferensi Fuzzy yang hasil akhirnya berupa angka atau nilai krips dari setiap aturan. Pada proses ini, sistem menggunakan nilai alfa atau derajat kebenaran dari bagian if untuk langsung mencari nilai output melalui fungsi keanggotaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena fungsi keanggotaannya selalu naik turun secara monoton, sistem bisa menentukan output secara langsung tanpa perlu proses defugifikasi seperti pada metode Fuzzy lainnya. Keunggulan dari penalaran monoton ini adalah cocok untuk sistem yang memerlukan numerik yang halus dan konsisten, misalnya dalam evaluasi, pengambilan keputusan, atau perhitungan kelayakan. Selain itu, metode ini juga tetap mempertahankan aturan basis bahasa alami di bagian awal prosesnya, sehingga tetap mudah dipahami. Selanjutnya, pada bagian 6, ada ciri-ciri dan juga aplikasinya. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, logika Fuzzy menggunakan derajat keanggotaan antara 0 dan 1. Contohnya, seseorang bisa dikatakan agak tinggi dengan nilai 0,6 dan sangat tinggi dengan nilai 0,9. Kedua, logika Fuzzy sangat cocok digunakan untuk masalah yang bersifat tidak pasti, kabur, atau ambigu. Misalnya, istilah seperti cepat, pelan, hangat, atau dingin dapat ditangani lebih fleksibel. Logika Fuzzy juga mempunyai dua atribut penting, yaitu linguistik dan numberis. Di mana atribut linguistik yaitu nama kategori dalam bahasa alami, seperti muda, tua, panas, atau sejuk. Untuk atribut numberis yaitu nilai angka sebenarnya. Contohnya, umur 25 tahun atau suhu 35 derajat Celcius. Selain itu, nilai keanggotaan pada himpunan Fuzzy ini berada di rentan 0 sampai 1. Yang mencerminkan seberapa kuat suatu objek termasuk ke dalam himpunan tersebut. Kategori dalam logika Fuzzy juga bisa saling tumpang tindih, sehingga satu objek dapat memiliki nilai keanggotaan di beberapa kategori sekaligus. Secara umum, logika Fuzzy ini dikembangkan untuk meniru cara berpikir manusia yang sifatnya gradual atau bertahap, bukan biner hitam putih. Dan yang terakhir, logika Fuzzy banyak digunakan untuk menjembatani bahasa manusia dan bahasa mesin, terutama dalam sistem kontrol otomatis dan kecerdasan buatan. Terakhir, aku mau kasih contoh penerapan logika Fuzzy di mesin cuci otomatis. Pada mesin cuci modern, logika Fuzzy digunakan untuk menentukan lama waktu pencucian, jumlah air, dan kecepatan putaran berdasarkan berat pakaian, tingkat kekotoran, dan jenis kain. Pada berat pakaian, sensor mendeteksi beban di dalam tabung. Untuk tingkat kekotoran, sensor mendeteksi kekeruhan air pada cucian pertama. Dan pada jenis kain, kain yang dipilih oleh pengguna misalnya delicate, normal, atau heavy. Untuk cara kerjanya, jika air cucian pertama sangat keruh dan beban cucian berat, maka sistem Fuzzy menambah waktu pencucian dan jumlah air. Sebaliknya, jika cucian sedikit dan air tidak terlalu keruh, mesin otomatis memilih siklus pendek dan hemat air. Contoh penerapannya bisa kita lihat pada mesin cuci LG dengan fitur Fuzzy Logic dan Samsung dengan fitur Eco Bubble. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, kita sudah sampai di penghujung perjalanan kita memahami logika Fuzzy. Semoga sekarang kamu makin yakin kalau dunia ini memang penuh nuansa, dan logika Fuzzy adalah jembatan yang menghubungkan nuansa itu dengan kecerdasan buatan. Sebagai rekap, kita telah belajar bahwa logika Fuzzy adalah cabang logika yang dikembangkan khusus untuk menangani ketidakpastian dan ambiguitas.
Berbeda dengan logika biner yang serba iya atau tidak. Logika Fuzzy menggunakan derajat keanggotaan antara 0 hingga 1. Ini memungkinkan sistem untuk memahami kondisi tidak tegas seperti agak cepat atau sedikit panas, membuatnya lebih mirip dengan cara berpikir manusia. Ujinifikasi yang mengubah input tegas menjadi nilai Fuzzy, rule base yang berisi aturan-aturan if, then, mesin inferensi seperti Mamdani atau Sugeno yang memproses aturan, hingga defujinifikasi yang menghasilkan output tegas yang bisa ditindaklanjuti. Keunggulan dari logika Fuzzy terletak pada fleksibilitas dan efisiensinya, menjadikannya sangat cocok untuk pengambilan keputusan berbasis logika linguistik. Tidak heran jika logika Fuzzy banyak digunakan untuk sistem cerdas seperti AC otomatis dan mesin cuci pintar, karena kemampuannya dalam menghubungkan bahasa manusia dengan logika mesin secara efektif. Meskipun bergantung pada pengetahuan pakar dan validasi aturan, logika Fuzzy membuktikan diri sebagai alat yang powerful untuk membangun sistem cerdas yang mampu berpikir lebih adaptif dan intuitif. Terima kasih banyak sudah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga materi logika Fuzzy ini bermanfaat untuk mengembangkan diri dan pemahamanmu untuk kecerdasan buatan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.